Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadiran Allah. Siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali belajar tentang agamanya, karena kita adalah umat yang diperintahkan untuk iqra sebelum diperintahkan untuk melakukan syariat-syariat yang lain. Kita adalah umat iqra, umat yang diperintahkan untuk berilmu sebelum Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk salat, untuk zakat, untuk puasa, untuk membaca Quran dan lain sebagainya. Iqra. Maka duduk kita pada kesempatan siang hari ini adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berkhalwat di Gua Hira di usia 40 tahun, ketika Allah mengutus malaikat Jibrilnya dan mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di bulan yang lalu tentang pesona sahabat di dalam Al-Qur'an, yang pada pertemuan sebelumnya kita mengangkat ayat 29 dari surat Al-Fatih tentang profil gambaran umat Nabi Muhammad, gambaran para sahabat radhiyallahu anhum di dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil. Yang pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas gambaran profil para sahabat di dalam kitab Taurat. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengkaji sejarah hidup para sahabat dengan segala bentuk perjuangan yang mereka lakukan dalam membersamai dakwah Nabi, itu adalah dalam rangka mengingatkan kita akan jati diri umat ini, bahwa prototipe bagaimana umat ini seharusnya menjadi adalah generasi sahabat. Sehingga kita hari ini perlu belajar pada mereka agar kita sebagai umat besar di alam semesta ini tidak kehilangan jati diri kita. Dan cara kita belajar jati diri adalah ketika kita membaca kembali sejarah hidup dan biografi para sahabat radhiyallahu anhum, yang mereka Allah jadikan sebagai teladan untuk kita semuanya, teladan untuk pribadi atau teladan bagaimana seharusnya kita menjadi satu kesatuan umat. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas surat Al-Fatih separuh pertama tentang profil sahabat di dalam kitab Taurat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Muhammadun Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang membersamainya, membersamai Nabi dalam perjuangannya, dalam dakwahnya, dan meninggal di atas jalan dakwah itu, meninggal di atas agama Islam dalam keadaan muslim, tidak murtad. Asyidda 'alal kuffar, profil mereka keras, tegas kepada orang kafir. Ruhama bainahum, saling berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada, engkau mendapati mereka banyak rukuknya dan banyak sujudnya. Untuk apa? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanah, untuk mencari karunia Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min adharis sujud, tanda mereka nampak dari wajah-wajah mereka karena bekas sujud-sujud mereka yang banyak. Kesalehan mereka nampak dari wajah mereka. Hasan Al-Basri menyampaikan bahwa salat itu merupakan cahaya di wajah seorang mukmin. Orang yang menghabiskan malamnya untuk salat dengan orang yang menghabiskan malamnya untuk minum khamr, pagi harinya berbeda. Orang yang menghabiskan malamnya untuk membaca Al-Quran dengan orang yang menghabiskan malamnya untuk begadang, wajahnya di pagi hari berbeda, lelahnya berbeda. Simahum fi wujuhihim min adharis sujud, kesalehan mereka nampak dari wajah-wajah mereka karena banyaknya taat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika madzaluhum bit Taurat. Sampai itu kemarin kita bahas. Itu permisalan mereka dalam kitab Taurat. Artinya profil sahabat tertulis dalam kitab Taurat. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya Nabi Musa untuk belajar kepada generasi yang nanti masih akan Allah hadirkan, yaitu generasi sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dan Musa alaihissalam, sebagaimana Ibnu Katsir menyampaikan, diutus tahun 1300 sebelum Masehi. Musa alaihissalam. Rasulullah Muhammad SAW 600 tahun setelah Masehi. Artinya jarak antara Musa dengan Rasulullah Muhammad SAW ada 1900 tahun, 19 abad. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan generasi sahabat di dalam kitab Taurat 19 abad sebelum generasi sahabat Allah hadirkan di muka bumi, agar sahabat-sahabatnya Musa alaihissalam belajar kepada calon sahabat-sahabatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau kita membuka dalam Quran, insyaallah, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dalam kitab Jami' as-Sirah an-Nabawiyah, kumpulan Sirah Nabawiyah, beliau menulis satu bab tentang keutamaan sahabat Nabi di atas sahabatnya Musa dan Isa. Beliau mengkomparasi tentang sahabat Nabi dengan sahabat-sahabatnya Musa dan sahabat-sahabatnya Isa. Dan beliau menyampaikan bahwa sahabat Rasulullah Muhammad SAW lebih mulia dan lebih utama daripada mereka. Antum bisa lihat nanti dalam Quran dialog antara Nabi Musa dengan sahabat-sahabatnya, Nabi Isa dengan sahabat-sahabatnya, dengan dialog antara Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya. Ketinggian adab para sahabat nampak sekali ketika berdialog dengan Rasulullah Muhammad SAW. Cara memanggil sahabat kepada Rasulullah berbeda dengan cara memanggil sahabat-sahabatnya Nabi Musa kepada Musa alaihissalam. Dalam Al-Quran, Bani Israel, sahabatnya Nabi Musa alaihissalam, ketika memanggil Musa tidak pernah memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah.
Makanya selalu ya Musa, inna lam nasbiru ala ta'amin wahid. Wahai Musa, kami tidak sabar kalau makan menunya cuma satu. Itu ketika Bani Israel Allah perintahkan untuk masuk Palestina, tapi kemudian tidak mau, Pak. Akhirnya Allah sesatkan di lembah Tih, ya, 40 tahun. Tapi Allah ngasih makanan, Pak, manna wassalma, manna dan salma. Tapi mereka mengeluh kepada Nabi Musa, manggilnya bukan ya Rasulullah, tapi manggilnya ya Musa. Sahabat-sahabatnya Musa alaihissalam, setiap kali lapar yang disalahkan Nabi Musa, setiap kali kehausan yang disalahkan Nabi Musa, setiap kali mereka kepanasan yang disalahkan Nabi Musa. Mengapa mereka selalu menyalahkan Nabi Musa alaihissalam? Karena Nabi Musa yang mengajak mereka keluar dari Mesir. Seandainya kami tetap di Mesir, kami gak akan kepanasan. Seandainya kami tetap di Mesir, kami gak akan kelaparan. Seandainya kami tetap di Mesir, kami gak akan kehausan. Setiap kali mereka memiliki masalah hidup, yang disalahkan pertama kali adalah nabinya. Toh Nabi Musa tetap sabar membersamai sahabat-sahabatnya itu, maka Nabi Musa Allah angkat sebagai satu dari 5 ulul azmi minar rusul, Rasul ulul azmi. Lihat, beda dengan sahabat Nabi memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kecuali sahabat yang dari Badui datang. Ada yang dari Badui biasa datang, ya, ngomong sebelum minta izin kepada Rasulullah, meninggikan suara di atas suara Rasulullah biasa. Tapi sahabat yang dimaksud di sini adalah minal muhajirin wal ansar, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mereka adalah as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama yang masuk Islam. Luar biasa adabnya. Lihat, sahabatnya Nabi Musa minta apapun pada Musa alaihissalam, dan sahabatnya Nabi Muhammad ketika ditanya oleh Rasulullah Muhammad SAW, tahukah kamu ada pohon yang semuanya baik, semuanya bermanfaat, dan pohon itu mirip dengan orang beriman? Pohon apakah itu? Sahabat tahu pohon yang dimaksud Rasulullah itu pohon apa? Pasti pohon kurma. Karena kalau Rasulullah membuat permisalan, itu tidak mungkin jauh-jauh dari pohon yang belum diketahui oleh para sahabat. Tidak mungkin ngambil pohon yang ada di Indonesia yang tidak dikenal di Madinah hari itu untuk dijadikan permisalan, tidak mungkin. Pasti pohon yang ada di Madinah hari itu yang diketahui semua oleh para sahabat. Sahabat tahu pohon yang paling baik dan semua bermanfaat, yang karakternya mirip dengan karakter orang beriman. Kurma itu mulai dari mayangnya sampai jadi buah yang matang, itu semua bisa dikonsumsi. Jadi orang beriman itu begitu, kecilnya, remajanya, dewasanya, tuanya, persis seperti proses pertumbuhan kurma yang setiap fasenya selalu memberikan manfaat untuk manusia. Sahabat tahu itu jawabannya adalah pohon kurma, tapi apa jawaban sahabat? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mereka punya adab yang tinggi. Mereka punya adab yang tinggi. Makanya begitu Nabi Isa alaihissalam melihat profil sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Injil, Nabi Musa berkata, Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikan aku bagian dari umat Nabi Muhammad. Musa orang terbaik di zamannya, ulul azmi Rasul, dan di antara Rasul itu ada yang Allah pilih, dan itu adalah ulul azmi. Ingin menurunkan kedudukannya untuk menjadi manusia biasa, bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW.
Karena takjub, ya, karena takjub luar biasa. Sehingga saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang panjang, yang hadis ini banyak dinukil oleh ulama-ulama tafsir, dan sebagian ulama hadis mengatakan sanad hadis ini ada kelemahan, ada kelemahan dalam sanad hadis ini, di mana diriwayatkan bahwa ketika Musa alaihissalam membaca lauh itu lembaran wahyu itu, yang didapat Nabi Musa alaihissalam setelah puasa 40 malam, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu dapat wahyu berupa lempengan wahyu Taurat namanya. Ya, nanti lauh ini begitu pulang ternyata mendapati kaumnya menyembah sapi patung itu, kemudian dibanting oleh Nabi Musa. Di lauh itu, di papan itu, Nabi Musa alaihissalam membaca, ya Rabb, ya, wahai Tuhanku, siapakah umat yang engkau kasihi ini, allati ajiduha fil alwah, yang aku mendapatinya dalam lembaran wahyuku. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, hiya ummatu Ahmad, itu adalah umatnya Ahmad. Dan nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Muhammad dalam kitab Injil namanya adalah Ahmad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Shaf, ya, wa mubasysyiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, kata Nabi Isa kepada Bani Israel, Isa alaihissalam kepada Bani Israel, dan aku memberikan berita gembira kepada kalian tentang datangnya Rasul setelahku, namanya adalah Ahmad. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, siapa umat yang kau kasihi? Allah mengatakan itu adalah umatnya Muhammad, Ahmad. Yardawna minni bil yasir u'dihum iyyah wa arda minhum bil yasir minal 'am wa adkhilhumul jannah bi syahadah alla ilaha illallah. Itu umatnya Muhammad yang ridha dengan sesuatu yang sedikit, maka aku pun ridha dengan amalnya walaupun sedikit. Usianya tidak sepanjang usia umat dahulu, dan umatnya Nabi Muhammad ridha, sehingga dengan ridhonya umat Nabi Muhammad dengan sesuatu yang sedikit aku berikan kepadanya, aku pun ridha dengan sesuatu yang sedikit yang ia berikan kepadanya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam membaca lagi, wahai Allah, ya, ajidu bil alwah ummatun, di dalam alwah, di dalam lembaran wahyu, aku membaca ada umat yang menunaikan salat 5 waktu siang dan malam, sehingga dibuka untuknya pintu-pintu langit setiap waktu. Faj'alhum ummati, jadikan umat itu adalah umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidak, hum ummatu Ahmad, tidak, itu semua adalah umatnya Muhammad. Kemudian Musa alaihissalam berkata, fa inni ajidu bil alwah ummatun yusharuna yawmal qiyamati ala suratil qamar lailatal badr. Wahai Allah, aku mendapati di dalam lempengan wahyu umat yang nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar, wajah mereka bercahaya seperti purnama, ya, wajah mereka bercahaya seperti purnama. Faj'alhum ummati, maka jadikanlah mereka itu umatku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hiya ummatu Ahmad ahsyuruhum yaumal qiyamah ghurran muhajjalin, itu adalah umatnya Ahmad, aku kumpulkan di akhirat dengan wajah yang berseri-seri, mengeluarkan cahaya, min adzaril wudu, karena bekas air wudu yang sering dia lakukan ketika di dunia. Nabi Musa alaihissalam banyak mendapati itu dalam kitab Taurat, dan selalu meminta agar umat itu dijadikan sebagai umatnya. Nabi Allah Subhanahu wa taala selalu menjawab, itu adalah umatnya Ahmad. Sampai pada akhirnya Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabb, basatta hadzal khair li Ahmad wa ummatihi, wahai Tuhanku, engkau berikan semua kebaikan kepada Ahmad dan umatnya.
faj'alni min ummati Ahmad. Kalau begitu jadikan aku umatnya Muhammad. Sangat sempurna. Karena mendapati profil generasi yang membersamai Nabi begitu dahsyat luar biasa, ketakwaannya, ibadahnya. Wa madzaluhum fil Injil, berikutnya, ayat berikutnya, kalimat berikutnya, dan perumpamaan mereka, orang-orang yang bersamai Rasulullah, para sahabat, di dalam kitab Injil, ada dalam kitab Injil juga. Dan Isa alaihissalam itu kurang lebih 600 tahun sebelum Nabi diutus. 6 abad Allah Subhanahu wa taala sudah kisahkan profil sahabat yang baru akan Allah hadirkan 6 abad setelahnya. Dalam kitab Injil, Nabi Isa alaihissalam mendapati ada profil umat yang luar biasa. Makanya Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni minhum. Ya Allah, jadikan aku bagian dari mereka, umatnya Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya Nabi Isa, dan Allah tidak mengabulkan doanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Isa alaihissalam begitu minta agar dijadikan bagian dari umatnya Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala tidurkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala angkat jasad dan ruhnya di langit kedua. Makanya Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj melewati langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Ruhnya dan jasadnya angkat, yang nanti Allah akan turunkan di akhir zaman sekaligus sebagai tanda dekatnya hari kiamat, menjadi bagian dari umat ini, bukan menjadi Rasul yang baru. Maka umat Nabi Muhammad yang paling baik adalah Isa alaihissalam, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allah kabulkan doa Nabi Isa, dan Allah tidak kabulkan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seperti apa profil sahabat dalam kitab Injil? Kazar'in, seperti tanaman, akhraja syat'ahu, yang mengeluarkan tunasnya. Tanaman yang selalu mengeluarkan tunas. Tunas itu adalah bagian yang ada di pucuk tanaman. Tanaman kalau sudah mengeluarkan tunas, maka tunas itu akan membuat tanaman kokoh. Akan membuat tanaman kokoh, karena begitu tunas muncul, tanaman akan semakin besar. Tunasnya membesar, tanamannya akan lebih besar lagi. Tunasnya semakin membesar, tanamannya lebih besar lagi. Kazar'in, seperti tanaman yang mengeluarkan tunas. Akhraja syat'ahu wa azarahu, maka Allah mengatakan, lalu tunas ini mengokohkan tanamannya, menguatkan tanaman. Ya, tanaman tunasnya muncul, mengokohkan tanaman, muncul tunas lagi, mengokohkan tanaman, muncul tunas lagi, mengokohkan tanaman, sehingga tanaman itu bisa tegak, seimbang, diterpa angin sekuat apapun tetap berdiri kokoh. Akhraja syat'ahu wa azarahu fastaghladha, kemudian tunas itu membesar. Fastawa ala suqih, kemudian pohon itu berdiri tegak di atas pokoknya. Pohon itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tunas-tunas itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Muncul mengokohkan tanaman, muncul lagi mengokohkan tanaman. Islam pertama kali dianut hanya oleh sepasang suami istri, Rasulullah dan Khadijah. Kemudian ketambahan Ali, ketambahan Abu Bakar, Zaid bin Harithah. Kemudian Abu Bakar berdakwah. Itu tunas-tunas semuanya, Pak. Abu Bakar berdakwah, ada Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Zubair bin Awam masuk Islam, dan itu semua adalah tunas yang lama-lama tunas itu mengokohkan pohonnya,
Setelah mengokohkan tunas itu memanjang, setelah memanjang tunas itu membesar. Fastawa ala suqih, sampai pohon itu berdiri kokoh, kuat diterpa angin. Yu'jibus surra, kemudian tanaman itu mengagumkan siapapun yang memandangnya, mengagumkan orang yang menanamnya. Orang yang menanamnya kagum, dan orang yang menanam, petani itu adalah orang yang sangat paham dengan tanaman. Sehingga kalau tanaman membuat kagum petani, maka orang yang tidak menanam lebih layak untuk kagum. Karena yang menanam, yang ngerti tanaman saja kagum. Tapi kalau orang yang ngerti tanaman tidak kagum, kok yang lain kagum aneh. Ini orang yang ngerti tanaman, yang paham tanaman, kagum dengan tanaman itu. Yu'jibus surra. Dan seharusnya konsep pendidikan kita, konsep pendidikan Islam, kalau kita aplikasikan kepada anak-anak kita, maka anak-anak kita akan tumbuh seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu memanjang, membesar, mengokohkan tanaman itu, dan membuat kagum kita para orang tua yang menanamnya. Makanya kalau pendidikan belum menghasilkan generasi yang mengagumkan, harus kita evaluasi. Yu'jibus surra, tanaman yang mengagumkan orang yang menanam. Karena terkadang ada orang tua ya, punya anak dididik, begitu tumbuh dewasa kecewa dengan pendidikan. Andai kata dulu tak saya beginikan, kecewa. Pengennya berharap akhlaknya baik, ternyata perkataannya kasar. Itu adalah tanaman-tanaman yang tidak mengagumkan si penanam. Tapi konsep Islam, konsep pendidikan Islam, kalau kita aplikasikan untuk murid-murid kita, untuk anak-anak kita, maka akan menghasilkan generasi-generasi yang yu'jibus surra, generasi yang mengagumkan siapapun orang yang menanamnya dan siapapun orang yang melihatnya, menatapnya. Makanya itu perumpamaan sahabat Nabi di dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika zaman Umar bin Khattab, para sahabat membuka Syam, yang hari itu merupakan wilayah bagian dari Romawi, Heraklius, wilayah bagian dari Romawi Timur. Romawi ada dua, Romawi Barat, Italia, Roma hari ini, dan ada Romawi Timur, Konstantinopel, Istanbul hari ini. Romawi Timur di bawah kekuasaan Heraklius hari ini. Ya, wilayahnya sampai ke Syam. Syam hari ini menjadi Palestina, Jordania, Suria, dan mana? Lebanon. Ya. Sampai ke sana, begitu di zaman Umar kan dibuka, Syam itu dibuka. Bahkan kunci Masjidil Aqsa diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu. Umar yang langsung datang dari Madinah menuju ke Palestina. Begitu pasukan Nasrani melihat sahabat-sahabat Nabi membuka Syam, maka pasukan Nasrani itu mengatakan, wallahi, demi Allah, la ashabu Muhammadin khairun min ashabi Isa. Demi Allah, sungguh sahabat-sahabat Muhammad ini lebih baik daripada sahabat-sahabatnya Isa alaihissalam. Karena mereka mau membantu nabinya, mau mengokohkan dakwah nabinya, mau melanjutkan perjuangan nabinya. Maka saudara sekalian yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyat Allah menggambarkan profil sahabat dalam kitab Taurat dan juga di dalam kitab Injil.
Akan tetapi kalau antum perhatikan, ada perbedaan dengan dalam cara menggambarkan profil sahabat dalam kitab Taurat dan profil sahabat umat ini dalam kitab Injil. Kalau dalam kitab Taurat, para sahabat digambarkan sebagai generasi yang sangat bertakwa. Dan dalam kitab Injil, para sahabat digambarkan sebagai tanaman. Kalau dalam kitab Taurat, gambarannya lebih pada gambaran yang sifatnya value, nilai ketakwaan, ruk'an sujada, mereka banyak rukuknya, banyak sujudnya, baik kepada sesama, ya, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Itu semua nilai-nilai ketakwaan dalam kitab Taurat. Dalam kitab Injil, ya, profilnya seperti tanaman yang mengeluarkan tunas, membesar dan mengagumkan orang yang menanam. Sifatnya lebih pada materi. Kalau dalam kitab Taurat lebih pada nilai, dalam kitab Injil lebih pada materi. Mengapa demikian? Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala gambarkan umatnya Nabi Muhammad dalam kitab Injil memiliki nilai-nilai ruhiyah yang kuat, ketakwaan yang baik, karena Bani Israel itu adalah umat materialis yang ruhiyahnya kering. Makanya hari ini semua konsep, ya, yang sifatnya materialis, hedonis, itu adalah konsep hasil olahan orang-orang Yahudi. Karena mereka terdidik dengan materi. Saking mereka adalah umat materialis yang segala sesuatu harus dimaterikan, maka mereka pun juga ingin menjadikan Allah sebagai materi. Ketika mereka selamat dari Laut Merah melewati kaum yang menyembah patung-patung, maka mereka berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah." Ya Musa, buatkan kami Tuhan seperti mereka punya Tuhan. Suruh gambar Tuhannya, suruh mewujudkan Tuhannya. Makanya dalam kesempatan yang lain mereka berkata kepada Musa, "Ya Musa, inna lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Musa, kami gak mau beriman kepadamu sampai kami melihat Tuhan dengan mata kepala kami. Wa akhadhatuhum as-sa'iqah. Maka Allah murka, lalu mereka disambar dengan batu. Mati. Mereka umatnya umat materialis. Umat materialis, segala sesuatu materi. Kenapa demikian? Karena mereka terdidik dengan materi. Terdidik dengan materi. Bagaimana mereka dihukum oleh Allah? Mereka dihukum oleh Allah karena mereka mendapatkan materi, manna wassalwa. Gampang tinggal pilih. Manna wassalwa turun dari langit. Tinggal pilih. Tidak perlu repot-repot nyari. Selalu begitu. Terus mau jalan di depannya ada laut, dididik pakai materi. Lautnya terbelah, mereka lewat. Mereka kehausan, sedangkan jauh dari mata air. Allah perintahkan Nabi Musa, pukulkan tongkatmu ke batu. Bal fajrat min hutnata asyrata aina. Memancar 12 mata air, qad alima kullu unazin masrabahum, dan 12 mata air itu adalah masing-masing ada 12 keluarga Bani Israel akan meminum dari setiap mata air yang berbeda-beda. Ketika mereka panas, maka Allah dzallalna alaihimul ghamam, kami payungi dengan awan, jadi nggak kepanasan. Jadi terdidik dengan nilai-nilai materialis sehingga tumbuh menjadi umat yang materialis, sehingga
ruhiyah mereka kering. Dan Allah hadirkan dalam kitab Taurat profil sahabat sebagai generasi yang kuat ruhiyahnya agar mereka belajar. Beda dengan profil sahabat dalam kitab Injil. Itu sifatnya sahabat lebih pada materinya, ya, lebih pada kuantitas banyaknya. Pohon kemudian bertunas, tunasnya tambah besar, tambah kuat, pohonnya tambah tinggi. Materi. Karena umat Nasrani, ya, umat Nasrani itu umat yang memperhatikan aspek ruhiyah tapi menyampaikan aspek materi. Sehingga Allah hadirkan dalam kitab Injil profil sahabat yang berbeda dengan mereka di dalam kitab Taurat. Dan agar kita paham bahwa kita umat Islam, generasi sahabat itu adalah umat yang kuat ruhiyahnya seperti dalam kitab Taurat dan menguasai semua ilmu pengetahuan dan materi seperti yang ada dalam kitab Injil. Bukan umat yang kuat ruhiyahnya tapi dunianya lemah. Bukan umat yang kuat dunianya seperti Yahudi tapi ruhiyahnya kropos. Tapi umat yang kuat ruhiyahnya dan kuat dunianya, materinya. Maka kalau antum buka surat Fatir, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, alam tara, apakah kamu tidak melihat Allah anzala minas sama'i ma'a, Allah menurunkan air dari langit, fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuh, lalu dengan air itu kami tumbuhkan tanaman-tanaman yang beraneka ragam warnanya, wa minal jibal, dan dari gunung-gunung, wa minal jibali judadun bil, ada yang memiliki garis-garis hitam, wa humurun mukhtalifun alwanuh, dan ada yang memiliki garis-garis merah yang berbeda-beda warnanya, wa gharabi busud, dan ada juga gunung yang memiliki garis-garis hitam, wa minan nasi, dan dari manusia-manusia, wad dawab, binatang-binatang melata, wal an'am, dan binatang-binatang ternak, mukhtalifun alwanuha kadzalik, yang beraneka ragam warnanya. Allah menutup ayat itu dengan mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama, yang takut pada Allah dari hambanya adalah ulama. Ulama siapa yang dimaksud? Ulama yang paham ilmu zoologi binatang, ulama yang paham ilmu tanaman, ulama yang paham ilmu binatang, ulama yang paham ilmu alam, hujan, ulama yang paham ilmu materi, gunung dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengait ilmu zoologi, mengait ilmu botani, mengait ilmu alam semesta, innama yakhshallah, dengan spirit rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan dari umat ini. Makanya saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mulia luar biasa sebenarnya para sahabat digambarkan oleh Allah dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Yang keduanya memiliki pola gambaran yang berbeda, karena para sahabat radhiyallahu anhum yang diharapkan kita bisa meneladani mereka adalah generasi-generasi yang kokoh ruhiyahnya dan juga kokoh materi dunia. Allahu a'lam bissawab. Sampai di sini barangkali masih ada waktu 5 menit. Yang ingin bertanya saya persilakan. Ada? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini punya yang kita
sahabat secara kualitas pribadi memang bertingkat satu sama lain, berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Bahkan antara Umar dan Abu Bakar pun memiliki perbedaan kualitas. Makanya Nabi menyampaikan bahwa imannya Umar, imannya Abu Bakar jika ditimbang dengan imannya umat Nabi Muhammad SAW, setelah Abu Bakar maka itu lebih kuat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memang antara satu sahabat dengan sahabat yang lain itu memiliki timbangan dan kualitas yang berbeda-beda. Bahkan nanti ada ring tahapan-tahapan kelas-kelas para sahabat. Kalau kita membaca sirah nabawiyah, ada ring pertama Rasulullah SAW, itu adalah al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang Nabi langsung mengatakan akan mendapatkan surga. Kemudian nanti ring kedua itu ada ahlul badar, orang-orang yang ikut terlibat dalam perang Badar. Itu sampai Allah kasih jaminan tidak akan membahayakan mereka apa yang mereka lakukan setelah itu. Jadi itu ahlul badar. Makanya nanti di zaman Umar bin Khattab perang Badar, sahabat-sahabat yang dulu pernah ikut perang Badar dan sudah sepuh itu tetap mendapatkan tunjangan yang sangat tinggi kedua setelah Ummahatul Mukminin. Kalau Ummahatul Mukminin itu dapat gaji yang tinggi dari negara, setelah itu tingkatan yang kedua adalah perang Badar, mereka yang pernah ikut dalam perang Badar, karena mereka punya tingkatan iman yang luar biasa. Kemudian yang ketiga itu adalah sahabat yang ikut dalam baiat Ridwan. Ada 1.300 gitu Pak. Ada 1.300 orang yang dibawa oleh Nabi, yang semuanya membaiat Nabi di bawah pohon. Yang pohon itu tahun 6 Hijriah. Pohonnya disebut pohon Ridwan, baiatnya disebut baiat Ridwan, dan terdapat di dalam surat yang terlibat di dalam surat Al-Fatih. Baru setelah itu semua sahabat dengan tingkatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Memang berbeda, sahabat-sahabat itu pun punya kelas-kelas, level-level, tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Hanya saja mereka dan nanti berbeda Pak, yang masuk Islam sebelum perang Ahzab, walaupun hijrahnya belakangan, dia baru berisah hijrah tahun 2 Hijriah, tahun 3 Hijriah, 4 Hijriah, 5 Hijriah, tapi Islamnya sebelum tahun 5 Hijriah, perang Ahzab. Berbeda dengan sahabat yang Islamnya setelah perang Ahzab, seperti Khalid bin Walid, seperti Amr bin As, itu baru tahun 7 Hijriah masuk Islam. Beda. Akhirnya, maka para sahabat pun juga, para ulama pun juga mengklasifikasi perbedaan-perbedaan itu. Dan beda antara sahabat yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah, sebelum tahun 8 Hijriah, dengan sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau mendapati manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Karena ada yang masuk Islam karena melihat Islam itu kuat. Ada yang masuk Islam karena di dalam Islam ada menang terus dan sebagainya. Beda dengan sahabat-sahabat sebelumnya yang masuk Islam murni karena keimanannya. Beda. Sehingga nanti di zaman Abu Bakar banyak orang-orang yang murtad, yang mereka beriman di zaman Rasulullah Muhammad SAW, maka itu bukan bagian dari sahabat. Ada sahabat-sahabat, apalagi as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Makanya nanti para ulama punya terminologi as-sabiqunal awwalun, generasi pertama yang masuk Islam dari orang muhajirin dan orang ansor, itu batasannya apa? Ada yang ngasih batasan sampai Hudaybiyah 6 Hijriah, ada yang ngasih batasan sampai Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi Pak? Ya, Kita mau nanya Ustaz, bicara tentang tingkatan para sahabat radhiyallahu anhum, kita tahu bahwa selain Abu Bakar, yang lain kan kondisinya syahid Ustaz ketika meninggal. Jadi ada pembahasan Ustaz dari salah satu Ustaz bahwa tingkat kesulitan yang dialami oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan maupun Ali bin Abi Thalib
sehingga akhirnya mereka syahid, memang ditakdirkan Allah untuk menyetarakan level di antara mereka ke Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar betapa mulianya dibandingkan yang lainnya. Menurut pendapat Ustaz, apa? Menurut pendapat Ustaz tentang pembahasan demikian seperti apa? Baik. Menyetarakan tiga khalifah setelahnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jarak antara Rasulullah, Abu Bakar dan yang lainnya terhitung jauh gitu. Tidak begitu jauh jarak. Terhitung jauh dari segi amalan dan yang lainnya. Baik. Ujian Nabi untuk Abu Bakar itu langsung disampaikan oleh Nabi. Semua orang aku dakwahi dan semua merasa berat di awal kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar itu punya nikmat Islam dan nikmat sabak. Nikmat sabak itu nikmat duluan Islamnya dibanding Umar, dibanding Ali, dibanding Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sabak, karena sabak yang dulu masuk Islam itu juga sebuah keutamaan tersendiri. Sehingga kalau kita lihat antara Abu Bakar dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali, jelas sama-sama Islam. Islamnya sama-sama bagus, sama-sama orang terdepan, ring pertama Rasulullah SAW. Akan tapi keistimewaan Abu Bakar dibanding yang lainnya adalah lebih dulu masuk Islam. Sebab duluan masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Adapun menyejajarkan ketiga dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Apakah itu sudah cukup menjadi dalil untuk menyejajarkan kedudukan mereka? Akan tetapi untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu memang Nabi memiliki pujian untuk Abu Bakar yang berbeda dengan pujian untuk Umar, berbeda dengan pujian untuk Utsman, dan berbeda dengan pujian untuk Ali bin Abi Thalib. Ya, sehingga masing-masing memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipuji Nabi sebagai orang yang paling cepat masuk Islamnya, tidak jelimet, tidak bulat seperti sahabat-sahabat yang lain. Begitu ditawarkan langsung. Kisah Isra Mi'raj antum mengetahui, semua sahabat Masya Allah, bahkan ada kemurtadan ketika itu. Ada sahabat yang kembali kepada kufur karena mendengar berita Isra Mi'raj. Tapi Abu Bakar ketika mengetahui yang menyampaikan Rasulullah SAW, maka jangankan sekali pulang pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha berkali-kali pun dalam satu malam, aku percaya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Umar mengakui bahwa kami tidak bisa mengimbangi Abu Bakar dalam urusan ini. Umar masih mikir-mikir, Pak. Umar masih mikir, aku mencintaimu, memang aku mencintaimu lebih daripada cintaku pada keluargaku, dari ayahku, dari ibuku, tapi tidak dari diriku. Rasulullah mengatakan berarti imanmu belum sempurna, Pak. Kalau Abu Bakar, lihat ketika Rasulullah SAW mau berangkat ke Tabuk, Abu Bakar datang membawa semua harta. Umar datang membawa separuh harta. Membawa semua harta itu bukan kemudian rumahnya dijual, tabungannya diambil, tidak. Yang dimaksud membawa semua hartanya itu adalah semua uang yang dibawa oleh Abu Bakar hari itu dikasihkan kepada Rasulullah SAW. Makanya kalau antum ini ada infak, kemudian antum membawa cash 200.000, sisanya ada di ATM, beberapa tabungan antum ada di ATM, maka cash 200.000 itu kalau antum masukkan semuanya ke kotak infak, maka seperti antum memasukkan semua harta antum di situ. Tidak perlu pakai mencairkan apa yang di ATM itu yang betul. Abu Bakar itu begitu. Jadi bukan Abu Bakar pulang menjual semua barangnya, kudanya, untanya, rumahnya, sebagainya, tidak menyisakan untuk keluarganya, tidak. Tapi menginfakkan semua hartanya dan semua harta yang dibawa. Maksudnya begitu. Umar bawa uang tapi diinfakkan separuh. Ya. Beda. Ada Umar, Rasulullah SAW punya kalimat yang menarik untuk Umar. Lauka ada ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku maka dia adalah Umar. Ada Utsman, Nabi punya kalimat yang menarik untuk Utsman. La yadurru Utsman ba'da hadza. Tidak ada yang membahayakan imannya Utsman apapun yang dilakukan setelah ini. Setelah apa? Setelah menginfakkan sebagian banyak hartanya untuk membiayai perang Tabuk.
Utsman donatur besar untuk perjuangan dakwah Nabi. Setelah Utsman menginfakkan 100 dinar itu Pak, kemudian 100 ekor unta beserta isinya, 100 ekor unta beserta isinya sampai 7 kali. Dan satu ekor unta kurang lebih harganya 95 sampai 100 juta. Dan Umar dan Utsman menginfakkan 700 dikali 100, 7 dikali 100, 700 ekor unta beserta isinya untuk pembiayaan perang Tabuk. Maka Rasul mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'da al-yawm. Tidak ada yang membahayakan, mencacat imannya Utsman apapun yang dilakukan setelah ini. Kebijakannya dibimbing oleh Allah. Ali bin Abi Thalib juga menyampaikan, Nabi punya kalimat yang menarik untuk Ali bin Abi Thalib. Dia dengan aku seperti Musa dengan Harun. Masing-masing punya keistimewaan sendiri-sendiri. Akan tetapi Abu Bakar punya keistimewaan, yaitu sabak, yaitu cepat dalam merespon keimanannya, cepat dalam merespon perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Allahu a'lam. Demikian saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah ayat menjadikan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.